Добрый день semuanya, ketemu lagi bersama saya Dewi dari Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Добро пожаловать в РЦНК в Джакарте. Меня зовут Деви. Сегодня у меня будет опять интервью с одним кандидатом, получающий квоту безвиза, квоту стипендий в Россию. Так, будем знакомиться, будем разговаривать с ним и будем узнать о нем. Oke, hari ini saya akan mewawancari lagi salah satu kandidat beasiswa tahun ini. Ya, kita akan berbincang-bincang dengannya, kita akan mengenal tentang dia, dan sedikit banyak kita akan bertanya mengenai kenapa sih dia milih Rusia ya untuk melanjutkan studinya. Dan mungkin teman-teman di luar sana berpikir, kenapa sih saya bikin video seperti ini? Karena saya ingin video ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang ingin melanjutkan studinya, mungkin ingin hanya sekedar mengenal soal Rusia, atau mungkin ada niatan mungkin untuk mencari jodoh orang Rusia, nggak ada yang tahu semuanya ya. Oke, mari kita menyimak, kita akan panggil teman kita itu, dan kita akan ngobrol-ngobrol ya. Nah, хорошо, teman-teman, berikut ini adalah kandidat beasiswa tahun ini, salah satunya. Namanya siapa? Boleh diperkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Bu Dewi. Perkenalkan, nama saya Windra Irdianto. Saya asli dari Ulingi, Blitar. Sekarang saya bekerja di Malang. Oke, kalau boleh tahu bekerja sebagai atau bekerja di mana, Windra? Ya, saya bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Malang. Oh, oke, dosen. Dosen apa itu? Kebetulan saya mengajar di jurusan teknik mesin, di spesialisnya di mesin otomotif. Oke, oke, sedikit cerita, Windra, mungkin boleh dijelaskan ngambil beasiswanya tingkat apa, jurusannya apa? Oke, baik Bu Dewi. Ya, jadi di sini saya melalui PKR, saya sebenarnya sudah mencoba beasiswa Rusia ini mulai tahun 2017 ya. Oh, gitu. Karena iya, jadi tahapnya sebenarnya sudah saya coba ini untuk kedua kalinya. Jadi tahun 2017 itu saya coba untuk pertama, tapi karena memang persyaratan yang dari saya itu memang kurang, jadi akhirnya saya harus mencoba lagi di tahun 2019. Nah, jenjangnya sama? Jenjangnya ngambil Nah, jenjang untuk apa? jenjangnya sama. Jenjangnya, jadi saya ambil yang aspirantura atau S3. Aspirantura S3 ya, oke. Ya. Berarti nanti selama kuliah di sana, aktivitas dosennya vakum dulu? Iya, karena status saya pegawai negeri ya, jadi tentunya harus ada tugas belajar dari kampus. Oh gitu, jadi sudah pegawai negeri Ya. juga ya? Iya, sudah. Oke, jadi mungkin bisa cerita Windra awal tahunnya beasiswa Rusia ini dari mana? Iya, jadi awal tahu beasiswa ini dari teman saya yang kebetulan juga dosen Universitas di Malang, tapi jurusan yang berbeda. Jadi saya teman saya ini membagikan brosur gitu, semacam apa ya, panduan gitu ya, panduan mungkin dari PKR waktu itu, di-share lewat WA. Kebetulan kita satu grup, nah dari situ saya tertarik untuk mencoba. Oke. Tapi temannya sendiri seleksi sudah, beasiswa. temannya sendiri mencoba beasiswa ke Rusia juga apa tidak? Iya, jadi tahun 2017 itu beliau sudah langsung berangkat. Jadi beliau lolos, tapi saya yang belum. Oh gitu, jadi tahun 2017 Ya, temannya justru lolos ya, yang satu. ya, karena persiapan saya yang terlalu mepet, jadi ada beberapa syarat yang belum bisa saya penuhi waktu itu. Ya, berarti memang mungkin rezekinya di tahun sekarang ya. Iya. Walaupun ada halangan pandemi, tapi yang penting kan sudah ada hasil ya, sudah ada jawaban dari kampus ya, diterima di kampus mana? Ya, sudah ada jawaban dari kampus, saya diterima di VEVU, di Vladivostok. Oke, itu pilihan pertama kemarin ya? Ya.
pilihan pertamanya dari 6 universitas yang diperbolehkan untuk memilih ya. Ya, betul, Bu Dewi. Oke, хорошо. Nah, saya mau tanya nih, kenapa sih Windra pilihnya Rusia gitu untuk aspiranturanya untuk S3-nya? Kenapa tidak negara lain gitu? Atau mungkin ada keinginan sendiri kenapa memutuskan untuk mengambil di Rusia? Iya, yang pastinya kita sudah tahu persis bahwasanya Rusia itu kan negara yang besar, negara yang paling luas di dunia ini. Ya. Kemudian menurut pendapat saya, Rusia itu negara yang punya karakter yang kuat, Bu. Jadi itu mengapa saya pilih Rusia. Dari segi ya tentunya bahasa setiap negara berbeda-beda. Dari sisi tulisan Rusia punya karakteristik. Nah, sehingga di situ saya mulai tertarik kenapa kok Rusia. Jadi mencoba apa ya? Yang pasti itu tantangan bagi saya untuk mempelajari tentang Rusia ini, dan di sisi lain kesempatan untuk belajar di Rusia ini kan apa ya sulit kan, tidak banyak orang yang mempelajari ke Rusia. Nah, di situ saya ambil kesempatan karena tidak banyak, maka saya berusaha masuk untuk mempelajari di Rusia itu. Jadi untuk jenjang S1 S2-nya itu di Malang juga. Ya, kebetulan saya di alma mater saya, Universitas di Malang. Oh gitu. Jadi alma maternya di situ dan bekerjanya juga di situ ya sebagai dosen. Iya, betul, Bu. Oke, хорошо. Ini sedikit mungkin sedikit pertanyaannya agak sedikit pribadi nih ya, Windra. Apa Windra sudah berkeluarga? Kebetulan belum, Bu. Oh, kebetulan belum. Jadi istilahnya kalaupun berangkat nggak ada ini ya, nggak ada beban apa gimana ya. Nah, iya, belum. Untuk orang tua sendiri? Orang tua sangat mensupport, Bu. Bahkan ayah saya itu belajar bahasa Rusia. Oh gitu, ikutan belajar. Bahasa Rusia, iya. Wow, semangat ayahnya juga berarti seperti orang Rusia ya, semangatnya kuat ya. Oke, jadi orang tua mensupport ya. Kebetulan Mas Windra anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, justru anak pertama. Tapi dilepas ya. Karena kan Rusia kan negara yang istilahnya benar-benar di luar pandangan orang, lalu dia kan juga posisinya benar-benar di ujung ya, di utara, jadi sudah ada restu dari orang tua ya. Ya, sudah ada restu. Untuk jurusannya yang diambil sama seperti yang iya, jadi jurusan saya itu kan sebenarnya kejuruan, Bu, tapi kejuruannya konsentrasinya ke mesin otomotif. Begitu. Jadi yang saya ambil ini tentang pendidikan kejuruannya. Jadi linear dengan S1 S2 saya. Oke, rasio. Dan mungkin bisa diceritain sedikit ya, Windra, kemarin persiapannya untuk dokumennya bagaimana, apa dilancarkan, apa menemui kesulitan-kesulitan gitu mengenai dokumen yang harus dikumpulkan? Oke, terkait dengan dokumen, karena persiapan saya yang mulai tahun 2017, Bu, jadi dokumen saya tidak ada permasalahan yang cukup berarti ya, walaupun memang di akhir-akhir itu untuk proses wawancaranya saya harus lewat online karena pas terjadwal mulai pandemi di 17 Maret itu. Oh, jadi wawancaranya online ya, pantasan kita nggak sempat ketemu ya pas saat masih offline, belum sempat ya. Tak, хорошо. Terus untuk kotanya sendiri udah mulai di searching gimana sih kota tersebut, orang-orangnya, karena kan banyak yang mungkin ada shock kultur nyampe sana ya, karena kan berbeda benar-benar dari budaya, cuaca segala macam itu kan sangat berbeda. Untuk Windra sendiri sudah sempat searching atau mencari tahu? Ya, karena pilihan kotanya itu sudah saya pilih semenjak tahun 2017, jadi saya sudah sedikit banyak sudah pelajari tentang Vladivostok, dan posisinya kan dekat dengan perbatasan Jepang, Cina, dan Korea Utara kalau nggak salah. Dan itu di pulau tersendiri, itu di Pulau Rus
Ski ya kalau nggak salah Bu Dewi. Okay. Dan itu merupakan tempat wisata. Mengenai orang-orangnya saya rasa untuk orang-orang Rusia ya karakternya seperti itu, jadi saya saya sih siap-siap saja sih untuk untuk baik dari kondisi cuaca maupun dari mencoba untuk komunikasi nantinya. Tentunya itu memang tantangan buat saya, tapi kan kalau tidak mencoba kan tidak akan tahu. Ya, apalagi Vladivostok dia posisinya di lumayan agak ke ujung ya, dia mungkin lebih dingin daripada di Moskow gitu ya. Untuk cuacanya. Tak, oke, хорошо. Apalagi yang mau kita bicarain, mungkin Windra bisa kasih motivasi buat teman-teman yang lain, atau mungkin ada sedikit banyak himbauan untuk teman-teman yang ingin belajar kuliah di Rusia? Ya, yang pasti berawal dari passion ya. Jadi hasratnya itu kalau ingin ke luar negeri tentunya kan tidak hanya main saja, tapi bagaimana memperoleh informasi atau ilmu dari negara yang kita inginkan. Nah, pertama yang harus diimajinasikan atau diimpikan adalah pergi ke negara tujuan mana. Nah, di sini saya memilih Rusia karena saya sudah berangan-angan dari dulu kan. Begitu indahnya Kremlin, kemudian gereja di Saint Petersburg, itu sudah jadi motivasi pertama saya untuk kenapa saya memilih Rusia. Lah, berawal dari situ maka segala sesuatunya pastinya akan diberi jalan lah untuk setiap ada usaha pasti ada kemudahan untuk meraihnya. Saya rasa itu berawal dari mimpi itu saja dulu. Oke, jadi dari awal memang Windra sudah tidak ada bayangan untuk ke negara lain gitu ya, misalkan perbandingan lah antara Rusia dengan negara lain gitu, atau memang dari 2017 itu fix saya maunya ke Rusia gitu. Iya, karena sebelumnya memang punya angan-angan itu, kemudian ada teman yang membagi, jadi itu seolah-olah jadi trigger, jadi pemicu gitu, wah kesempatan ini, nah itu akhirnya yang memotivasi saya untuk mengejar beasiswa ini. Oke, jadi memang fokus dari awal ke Rusia gitu ya? Terus fokus dari awal memang saya negaranya ke Rusia. Windra itu mengambil jenjang S3 ya? Iya. Gimana kemarin pemilihan, bukan pemilihan sih, proses dari pertama apply, lalu wawancara, buat Windra sendiri, itu tergolong ya dimudahkan atau memang ada, wah sempat agak grogi nih, sempat ada rintangan saat wawancara, apa kebalikannya lancar? Iya, kalau dibilang ada sisi mudahnya ada sisi sulitnya ada. Karena di jenjang S3 ini kan berbeda dengan jenjang S1 dan S2 ya, Kak. Ada satu dokumen khusus yang harus sudah dipersiapkan, yaitu LOA, Letter of Acceptance dari universitas. Nah, di situ saya mengalami kesulitan ketika mencari LOA ke universitas-universitas 6 pilihan tadi. Dan ya mungkin dari segi, saya berpikir apa mungkin dari segi bahasa, saya harus menggunakan bahasa Rusia, ataukah memang bisa menggunakan bahasa Inggris. Akan tapi saya coba hubungi ke bagian international admission-nya dalam bahasa Inggris, ternyata mereka merespon, dan akhirnya salah satu universitas memberikan letter of acceptance ini. Oke, jadi dari sisi sulitnya itu mencari LOA-nya itu. Ya, karena untuk S3 wajib ya itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin ini pandangan juga buat teman-teman yang mau ngambil S3 ya. Jika mau ngambil S3 ke Rusia dan bukan lulusan dari S2 Rusia, harus ada surat bahwa kampus itu menerima kita sebagai calon mahasiswanya ya. Iya, betul Bu Dewi. Oke. Jadi dari 6 kampus itu yang menjawab atau merespon hanya 1? Ada beberapa, Bu. Jadi gitu. Salah satunya memang VEVU itu, kemudian ada Southern Federal University, terus
satunya saya lupa, kalau nggak salah posisinya di Volgograd. Oh gitu. Jadi lumayan banyak ya yang merespon. Yang merespon, ya. Okay. Tapi karena mungkin urutan pilihan dari 6 itu, ya Kementerian sana memilih yang urutan atas, jadi saya masuk yang di VEVU itu. Oh, jadi tiga-tiganya itu dilampirkan saat itu? Apa hanya satu? Tidak, jadi komunikasi itu ada yang merespon tapi tidak mengeluarkan LOE, karena kan apa ya, letter of acceptance ini kan yang meminta kan dari birokrasi dari pihak kampus kami kan ya, pihak kampus kami kan juga meminta sebenarnya. Nah, ada yang hanya dalam berupa komunikasi email, tapi ada yang benar-benar mengeluarkan surat dengan stempel kampus mereka. Resmi ya. Oke, jadi memang saat menerima respon dari 3 universitas ya, 3 universitas itu Windra mengupload semuanya atau hanya satu dari itu? Oh, hanya satu, Bu, karena yang satu hanya komunikasi email. Menurut saya itu, iya, apakah itu dokumen resmi atau tidak? Kan hanya percakapan. Iya. Oke, jadi ya alhamdulillahnya dapat surat rekomendasi dari pilihan yang pertama ya, memang. Iya. Oke, kemarin itu menurut Windra S3-nya persaingannya atau kandidat-kandidatnya itu banyak apa tidak saat Windra apply itu? Apa mungkin punya bayangan? Karena posisi saya waktu itu online ya, jadi kurang tahu berapa jumlahnya ya, Bu Dewi. Oh, gitu. Tapi menurut saya berdasarkan pengalaman di tahun 2017, saya rasa itu banyak sih, Bu. Karena di tahun 2017 kan saya datang langsung ke PKR, tapi kalau untuk yang di 2019... Oh, sempat ya, 2017 sempat sampai wawancara ke PKR, sempat ya? Iya, sampai wawancara. Cuman satu dokumen tadi yang belum punya, tentang LOE tadi. Oh, berarti mungkin sebenarnya saat itu kita sempat ketemu kali ya, cuman karena sudah lama jadi lupa ya. Mungkin. 2017, oke. Windra, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin diucapkan kepada Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, ataupun kepada mungkin Bapak Direktur, atau kepada siapapun itu boleh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada PKR karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi beasiswa Rusia ini dari tahap awal sampai akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di VEVU. Tentunya itu berkat dari dukungan dan support baik dari kampus kami dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Vitali Glinkin untuk memperoleh beasiswa ini. Dan saya berharap tentunya ke depannya PKR lebih banyak memberikan kesempatan mungkin ya bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin studi lanjut di Rusia, mungkin dari sisi jumlah kuota atau apa. Ya, kemudian saya juga berharap mungkin PKR juga bisa bekerja sama dengan kampus saya, kampus negeri, terkait dengan rekrutmen ya, mungkin informasi itu bisa lebih cepat sampai ke kampus, tidak by WA, tapi benar-benar real atau resmi dari PKR itu sendiri. Kalau ada kerjasama mungkin kan lebih baik ke depannya. Oh iya, tentu ya, nanti bukan hanya mungkin dosen seperti Windra ya, tapi betul. Bisa aja dari anak-anak yang S2-nya ya, yang ingin lanjut dari S1 ke Rusia. Ya, karena tempo hari Permira kan datang ke kampus saya, cerita tentang beasiswa Rusia ini, dan atensi dari mahasiswa itu cukup luar biasa. Jadi satu auditorium itu penuh. Oh gitu. Nah, tapi saya rasa itu kan tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi itu yang saya rasa berarti kan ada minat dari mahasiswanya kan luar biasa menurut saya. Ketertarikan ya. Iya. Tapi selain Windra sendiri dari kampusnya ada nggak yang apply juga ya? Mungkin dia apply S2-nya gitu. Di tahun ini kok sepertinya saya belum menemukan ya. Mungkin COVID itu jadi
bahan pertimbangan. Iya, jadi agak ini ya, jadi Sehingga, ada iya, ragu-ragu mungkin. iya. Oke, keren. So, jadi sekarang ini sudah mulai kuliah online apa masih menunggu dari kampusnya? Kemarin hari Jumat ada email dari VEVO bahwasanya perkuliahan online dimulai tanggal 15 September ini. Jadi Oh hari gitu. Selasa besok itu. Ya, Mengenai jadi jadwalnya masih belum, Bu. Jadi belum masih ya. menyusul mungkin. Iya. Iya, oke. Jadi memang benar-benar untuk yang penerima beasiswa tahun ini itu benar-benar satu dalam sejarah ya, di mana saat pandemi tidak bisa berangkat on time, harus kuliah online jarak jauh dengan kendala bahasa ya, itu memang suatu Iya. yang Dan pengalaman yang juga nggak akan jamnya itu, terlupakan. Bu Dewi. Ya, jamnya pun Jamnya juga berbeda lebih ya. awal 3 jam di Vladivostok. Oh, justru dengan Vladivostok beda ya, beda 3 jam. Ya, jadi seandainya ada perkuliahan jam 8, berarti saya harus mulai jam 5 pagi di Nah, itu Indonesia. ya, jadi makanya benar-benar tahun ini tuh mungkin tak terlupakan lah buat penerima beasiswa tahun ini ya. Tapi semoga kita sama-sama berdoa semoga segera berakhir dan bisa berangkat secepatnya ya. Karena otomatis kalau misalkan online terlalu lama, waktunya yang sebenarnya bisa dinikmati di Rusia tuh jadi berkurang ya. Ya, Oke, хорошо. Tak, Windra sedikit banyak dalam bahasa Rusia, apa yang mau diucapkan? Mungkin terima kasih banyak, sampai oh jumpa, ya, atau ya mungkin sedikit yang masih ya nggak saya apa-apa, kuasai. Oke, boleh, silakan. Привет, меня зовут Виндра, Mhm. я из Malang, я преподаватель. Хорошо. Спасибо, Baso, до свидания. Хорошо, Windra. Saya pun juga mengucapkan spasiba balsho ya atas kesempatan dan waktunya untuk sedikit berbincang-bincang ya. Ya, semoga video ini juga memotivasi teman-teman yang lain ataupun dosen-dosen yang lain ya yang ingin memperdalam studinya ke Rusia gitu ya. Mungkin ini ide yang bagus juga ya dari Bapak Direktur meminta saya untuk mewawancarai para teman-teman kandidat yang diterima tahun ini buat bayangan sama teman-teman yang lain juga. Nah, Iya, Kak Indra, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang sudah akan menyaksikan juga terima kasih. Semoga video ini membawa hal positif buat kita semua ya. Nah, karena ya, Windra Bu. cukup sekian dari saya. Mungkin nanti saat Windra berangkat ya, kita bisa bikin video lagi di mana posisinya sudah di Vladivostok ya. Ceritanya mungkin Oke, Bu Dewi. ya, ceritanya pasti akan sedikit menarik karena apa? Karena akan Iya, ada cerita sesuai nggak sih dengan persepsi atau bayangan Windra di Rusia gitu ya. iya, Karena iya, Bu Windra Dewi. kalau gitu, spasiba balsho Spasiba. ya.